Kita lanjut bahas spoiler Udon Kyankun Season 9 episode 28. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara gong disertai dengan suara yang agung sekarang telah bergema di seluruh wilayah medan perang kuno. Pada saat ini, semua orang pun segera mengangkat kepala mereka dan mata mereka dengan tajam melihat ke arah Gunung 100 Kekaisaran. Karena pada akhirnya 1 tahun pelatihan yang sangat pahit dan juga kompetisi yang sangat buas adalah untuk hari ini. Di sisi lain, Lindong juga mengangkat kepalanya. Matanya pun berbinar-binar dan emosi segera melonjak di hati Lindong. Ya, kemudian dia pun berkata, apakah kita pada akhirnya mencapai titik akhir? Cerita kemudian flashback ke masa lalu. 1 tahun yang lalu, Lindong telah meninggalkan Kekaisaran Dinasti Yan dan dia berkumpul di tempat para jenius berada. Pada saat itu, Lindong hanyalah orang biasa dan juga peserta biasa. Lebih jauh lagi, statusnya adalah sebagai anggota dari kerajaan peringkat rendah. Dia benar-benar memulai semuanya dari nol. Dan pada akhirnya, Lindong bisa membuktikan bahwa dia bukanlah orang biasa. Selama seluruh perjalanan ini, Lindong telah bertemu dengan lawan-lawan yang tidak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka secara bertahap jauh lebih kuat dan semakin lama semakin sulit dihadapi. Yang pada akhirnya Lindong tetap menjadi orang terakhir yang berdiri. Medan perang kuno ini sendiri adalah seperti mesin penyaringan yang sangat kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Hanya yang terkuat, merekalah yang bisa bertahan. Penyaringan yang kejam semacam ini memungkinkan Lindong yang ternyata seorang berlian kini telah melepaskan kilau yang sangat mempesona selama 1 tahun ini. Dan kilau semacam ini tidak kalah dengan para jenius dari kerajaan super. Lindong pun bisa merasakan peningkatannya yang luar biasa. Dan menurutnya, dunia yang dia kenal saat ini menjadi semakin luas pada saat dia berlatih. Sedangkan Kekaisaran Dinasti Yan dari sebelumnya hanyalah tampak kecil ketika Lindong membayangkan tempat itu. Sesaat kemudian Lindong menoleh pada Xiaodiao. Dia lalu tertawa dan berkata, tempat ini tidak buruk. Pada saat itu Xiaodiao adalah orang yang bersikeras pada Lindong untuk mengikuti perang 100 Kekaisaran. Hal itu dikarenakan oleh Xiaodiao. Dia tahu bahwa tempat ini adalah tempat berlatih yang sangat bagus, yang pada akhirnya hasil akhirnya memang sangat memuaskan. Selama 1 tahun ini, Lindong yang awalnya berada di tahap penciptaan bentuk, pada akhirnya sekarang sudah menduduki tahap nirwana. Kemajuannya ini dinilai sangat pesat. Xiaodiao dengan sikapnya yang masih acuh tidak acuh, dia kemudian mengatakan, bagaimana? Semuanya baik-baik saja, bukan? Perang 100 Kekaisaran ini adalah tempat yang baik untuk mengasah anggota generasi muda sepertimu. Dan tentu saja di masa depan kamu mungkin akan bersentuhan dengan tempat-tempat yang lebih berbahaya lagi. Lindong pun hanya tersenyum dan dia tidak terkejut dengan kata-kata Xiaodiao, karena Lindong sendiri sadar jika dirinya tumbuh semakin kuat, maka hal-hal yang akan dia alami juga pasti akan semakin mengerikan. Di sisi lain, Xintian pun melihat pada puncak Gunung 100 Kekaisaran. Setelah itu, dia menoleh pada Lindong dan memberikan senyum yang tipis. Namun senyuman dari Xintian ini sendiri mengandung perasaan yang tidak nyaman. Hal ini membuat Lindong sangat berhati-hati. Xintian pun tidak mengatakan apa-apa lagi pada kelompok Lindong. Dia menoleh pada kelompoknya yang kemudian melesat, berubah menjadi cahaya pelangi dan menghilang di udara. Karena saat ini kelompok dari Xintian telah bergegas menuju puncak Gunung 100 Kekaisaran. Kepergian dari kelompok Xintian ini segera menimbulkan keributan di seluruh wilayah ini. Dan para ahli yang telah memiliki segel nirwana surgawi, mereka juga langsung melesat untuk menuju puncak dari Gunung 100 Kekaisaran. Di sisi lain, para ahli yang belum memiliki segel nirwana kelas surgawi, tiba-tiba saja ekspresi mereka berubah. Kilatan tajam kini terlintas di mata mereka. Dan beberapa orang kemudian melakukan pertarungan supaya bisa merebut segel nirwana dari tangan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga, segel nirwana kelas surgawi adalah kualifikasi yang diperlukan untuk bisa naik ke puncak Gunung 100 Kekaisaran. Dalam hitungan detik saja,
Tempat ini benar-benar sangat kacau karena terjadi pertempuran di mana-mana. Sedangkan untuk kelompok besar dari Liu Bei dan Yan Shen, mereka semua pada saat ini telah berkerumun di sekitar Lindong. Dengan barisan seperti ini, tidak ada yang pernah berani untuk menyerang kelompok Lindong lagi. Bagaimanapun juga semua orang ingat bahwa kerajaan iblis langit saja dikalahkan oleh Lindong. Jika orang-orang masih nekat untuk menyerang kelompok ini, sama artinya dengan mereka mencari kematian. Ekspresi dari Lindong terlihat sangat tenang ketika melihat pertempuran di mana-mana. Tidak lama setelah itu, tatapan mata Lindong beralih pada kelompoknya. Sambil tersenyum dia bertanya, apakah kalian semua telah memiliki segel nirwana kelas surgawi? Trio Moling dan juga trio Sukui, mereka pun mengangguk karena sebelumnya mereka juga telah menerima cukup banyak segel nirwana dari para ahli yang berasal dari 3 kerajaan super lainnya. Dengan demikian, segel nirwana di tangan mereka sudah mencapai segel nirwana kelas surgawi. Jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, maka kelompok dari trio Moling pasti akan kesulitan untuk mendapatkan segel nirwana kelas surgawi. Namun berkat hubungannya dengan Lindong, mereka pada saat ini telah memperoleh kualifikasi untuk bisa naik ke Gunung 100 Kaisaran. Ekspresi gembira sekarang juga terpampang di wajah Liu Bei, yang kemudian dia pun berkata, Lindong, ini benar-benar semua berkat kelompokmu. Kami tidak akan pernah melupakan bantuanmu kali ini. Di samping Liu Bei, Yan Shen mengangguk perlahan dan ekspresinya sangat rumit ketika dia melihat Lindong. Karena sekarang Yan Shen teringat pertama kali dia bertemu dengan Lindong adalah di ruang harta karun kuno. Bahkan pada saat itu, level dari Lindong sendiri belum memasuki tahap nirwana. Dan sekarang, Lindong telah menjadi pemimpin yang bahkan bisa mengalahkan kekaisaran iblis langit, yang merupakan salah satu dari 10 kerajaan super besar. Mengingat fakta ini saja, Yan Shen benar-benar terkejut dengan peningkatan cepat dari Lindong. Dia mengerti bahwa dengan bakat dan juga kemampuan Lindong saat ini, kemungkinan dia akan menjadi individu yang paling bersinar, bahkan setelah dirinya memasuki sekte super. Lindong pun menjawab perkataan dari Liu Bei. Liu Bei, kau jangan terlalu sopan begitu padaku. Kita semua telah bekerja sama satu sama lain. Dan kelompokku bukan satu-satunya kelompok yang berusaha di tempat ini. Tiba-tiba saja Mu Hongling yang berada di samping Liu Bei. Dia tersenyum manis yang kemudian berkata, Lindong, sebenarnya kamu cukup tampan. Kenapa ya selama ini aku tidak menyadari ketampananmu? Dengan nada yang menggoda, Lindong pun menjawabnya, karena selama ini gara-gara kunci rahasia kuno, kamu hanya berfokus untuk membunuhku. Makanya kamu tidak pernah melihat ketampanan dari seorang Lindong ini. Wajah cantik Mu Hongling tiba-tiba saja menjadi merah, dan senyum mempesona kini muncul di wajahnya. Mata Mu Hongling yang penuh dengan kekaguman. Dia pun pada saat ini mengatakan, jika saat itu aku tahu bahwa dirimu memiliki banyak potensi, maka aku tidak akan pernah bersaing untuk mendapatkan kunci rahasia kuno denganmu. Yang bahkan jika aku yang mendapatkannya, pasti aku akan dengan sukarela memberikannya padamu. Mendengar kata-kata dari Mu Hongling, Lindong pun hanya tersenyum. Karena sebenarnya di dalam hati Lindong, dia juga memiliki perasaan pada Mu Hongling. Tapi tentu saja Lindong masih setia dengan Ling Qingsu. Tiba-tiba saja Suro yang berdiri di samping Sukui, dia pun berkata, karena sebenarnya Suro sangat cemburu ketika Mu Hongling menggoda Lindong. Sukui pun segera menoleh pada adiknya, yang kemudian dia tersenyum ketika melihat tingkah konyol adiknya saat sedang cemburu. Tepat ketika Lindong akan mengakhiri perbincangan ini dan akan segera menuju ke puncak Gunung 100 Kaisaran, tiba-tiba saja dari belakang Lindong ini terdengar suara, Lindong, aku benar-benar meremehkanmu. Yang ternyata suara itu diucapkan oleh Lan Ying. Melihat Lan Ying dan juga King Feng telah muncul di belakangnya, Lindong pun segera menangkupkan tangan karena dia tidak berani untuk meremehkan dua orang yang berasal dari 10 kerajaan super besar itu. Sambil tersenyum, Lan Ying pun menatap Lindong dan dia kemudian mengatakan, Lindong, kekaisaran iblis langit
dan juga Kekaisaran Tianyuan, mereka memiliki hubungan yang cukup dalam. Itulah sebabnya pada saat ini Xintian ikut campur tangan. Selain itu, Xintian juga bukan orang yang ramah. Dia bukan orang yang terlihat baik seperti di permukaan. Dan pada saat ini, kelompokmu telah menyinggung kelompok Xintian. Maka kamu harus berhati-hati. Lindong kemudian menjawab perkataan dari Lan Ying. Terima kasih karena sudah memberitahu kami. Lan Ying kemudian melanjutkan kata-katanya. Tidak apa-apa, Kekaisaran Surgawi kita dan juga Kekaisaran Tianyuan sudah dianggap seperti musuh. Dan musuh dari musuhku bisa dianggap sebagai teman. Selain itu, Kekaisaran Tianyuan, mereka adalah faksi bawahan dari gerbang Yuan. Mendengar fakta ini, Lindong pun sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ternyata latar belakang dari Kekaisaran Tianyuan benar-benar sangat kuat. Dan itu di bawah kendali langsung dari sekte super peringkat atas, yaitu gerbang Yuan yang menguasai seluruh wilayah Shuan Timur ini. Lan Ying pun tidak mengucapkan kata apapun lagi. Dia pada saat ini menangkupkan tangannya, yang kemudian berpamitan pada Lindong untuk segera bergegas menuju puncak Gunung 100 Kaisaran. Setelah berpamitan, tubuh dari Lan Ying sendiri berubah menjadi sinar cahaya dan segera melesat ke puncak Gunung 100 Kaisaran. Pada saat yang bersamaan, King Feng yang berada di belakang Lan Ying juga langsung mengikuti. Melihat kepergian dari Lan Ying, Lindong hanya bisa mengernyitkan dahinya karena jelas informasi ini melebihi harapan dari Lindong. Tiba-tiba saja Xiao Dou yang berdiri di samping Lindong. Dia pada saat ini mengirimkan pesan suara dengan energi mental. Lindong, aku telah mendengar tentang gerbang Yuan. Pada saat itu, mereka telah bertarung dengan klan Iblis Martin Langitku. Oleh karena itu, klanku dan juga gerbang Yuan sudah dianggap sebagai musuh bebuyutan. Mendengar hal ini, ekspresi dari Lindong segera berubah. Dia pun segera mengangguk dan Lindong paham bahwa saat ini dirinya tidak bisa bergabung lagi dengan gerbang Yuan. Tidak hanya Lindong telah menyinggung Xintian, tapi alasan klan Xiaodiao yang menjadi musuh bebuyutan dari gerbang Yuan sudah cukup bagi Lindong untuk menghindari sekte terkuat di wilayah Shuan Timur ini. Di dalam hati Lindong juga memiliki ketakutan. Mungkin saja di tempat ini tidak ada seorang pun yang bisa melihat tubuh asli dari Xiaodiao. Tapi Lindong percaya bahwa para ahli yang sangat kuat di gerbang Yuan pada saat itu kemungkinan akan segera melihat wujud asli dari Xiaodiao. Daripada diusir dan juga diburu, lebih baik menghindarkan diri dari gerbang Yuan. Lindong kemudian tidak mengatakan apapun lagi. Dia segera melambaikan tangan pada kelompoknya, yang kemudian mengatakan, ayo cepat kita pergi, karena kita juga harus menuju puncak Gunung 100 Kaisaran. Setelah mengatakan hal itu, tubuh Lindong pun melesat menjadi bayangan hitam, yang kemudian disusul dengan kelompoknya di bawah tatapan mata iri dari semua orang. Karena pada akhirnya kelompok besar dari Lindong ini akan segera menuju final dari perang 100 Kaisaran yang akan diadakan di puncak Gunung 100 Kaisaran. Gunung 100 Kaisaran adalah tempat yang sangat tinggi dan curam. Bahkan tempat itu menjulang tinggi sampai menembus awan. Tidak ada jalan darat untuk menuju puncak Gunung 100 Kaisaran, dan jalan satu-satunya untuk mendaki tempat itu adalah dengan terbang. Pada saat ini, banyak orang dengan penuh semangat. Mereka berterbangan untuk segera menuju puncak Gunung 100 Kaisaran, karena pada akhirnya 1 tahun pelatihan yang pahit bisa membuahkan hasil untuk hari ini. Dan para jenius dari berbagai kerajaan tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka. Kebanyakan orang yang pada saat ini menuju ke puncak Gunung 100 Kaisaran, mereka telah berada di level nirwana ketiga. Oleh karena itu, terbang menuju puncak gunung bukanlah tugas yang sulit. Hanya dalam beberapa menit saja, semua orang telah bisa mencapai puncak Gunung 100 Kaisaran. Sinar matahari yang sangat menyilaukan kini telah menyinari tempat itu. Tidak lama kemudian, kelompok dari Lindong sendiri sekarang mereka juga telah mendarat di puncak Gunung 100 Kekaisaran. Setibanya di sana,
Yang Lindong lihat adalah sebuah arena yang terbuat dari batu kapur yang sangat besar. Sinar matahari yang menyinari tempat itu, cahayanya dipantulkan dari lantai dan seolah-olah membuat tempat itu menjadi seperti kabur. Karena kebanyakan orang merasa mereka saat ini seperti di dalam sebuah bidang kabut. Tidak lama kemudian mata Lindong menyapu seluruh tempat ini, yang kemudian dia mengangkat kepalanya. Seketika pupil mata dari Lindong pun membesar. Bahkan hal itu diikuti dengan kebanyakan orang yang telah hadir di tempat ini. Karena apa yang mereka lihat di udara adalah sesuatu yang tidak bisa mereka bayangkan. Rasa hormat dan juga ketakutan sekarang telah timbul di hati masing-masing. Karena di udara sendiri pada saat ini ada berkas cahaya yang terjalin satu sama lain, dan hal itu seolah-olah membentuk meja bercahaya. Selain itu juga ada beberapa kursi yang bercahaya. Di kursi tersebut ada orang-orang yang sedang duduk dengan ekspresi acuh tidak acuh ketika melihat semua orang yang ada di bawahnya. Jelas aura intimidasi ini benar-benar menyelimuti seluruh puncak gunung 100 Kaisaran. Karena mereka adalah 8 sekte super. Melihat sosok yang seperti dewa membuat para jenius yang datang dari berbagai kekaisaran tidak ada yang tidak membungkuk dengan rendah hati. Karena mereka semua jelas memahami bahwa sekte super ini adalah penguasa yang sebenarnya dari wilayah Swan Timur. Dan kerajaan manapun harus tunduk ketika berhadapan dengan sekte super. Keheningan dengan cepat menyapu seluruh puncak gunung 100 Kaisaran saat semua orang melihat 8 sosok yang pada saat ini duduk di kursi bercahaya di udara. Dan kesombongan yang dulu dimiliki para jenius kini telah benar-benar lenyap. Di tengah-tengah kerumunan, Lindong hanya bisa menatap tajam pada 8 sosok itu, yang kemudian dia pun mengerucutkan bibirnya. Karena pada saat ini Lindong merasakan aura yang sangat kuat dari 8 sosok itu. Tidak ada satupun individu yang ada di tempat ini memiliki kemampuan untuk bisa menandingi kekuatan yang mengerikan semacam itu. Pada akhirnya Lindong menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian dia bergumam, itu adalah kekuatan dari sekte super. Benar-benar sangat menakutkan. Tiba-tiba saja Xiaodo yang berada di samping Lindong, dia tertawa dan berkata, mereka memang cukup kuat. Kata-kata Xiaodo itu membuat Lindong sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaodo yang selama ini bertindak angkuh dan juga sombong akan mengucapkan kata-kata itu. Karena sepertinya kekuatan dari sekte super memang tidak bisa diremehkan. Liu Bei yang berdiri di belakang Lindong, tiba-tiba saja dia mengatakan, Lindong, apakah kamu melihat orang yang ada di sebelah kanan? Dia dari gerbang Yuan. Mendengar kata-kata itu, mata dari Lindong menjadi membeku ketika dia melihat pada orang yang duduk di barisan sebelah kanan. Pria itu memiliki rambut beruban, wajahnya sedikit berkerut, namun masih mengandung seburat ketampanan. Pria itu sendiri mengenakan jubah putih yang ada gambar matahari hitam putih di jubah itu. Dan simbol matahari hitam putih seperti sebuah lambang yin dan yang hal itu sangat cocok dengan kata Yuan. Pria yang berasal dari gerbang Yuan sekarang menyipitkan matanya seolah-olah dia sedang tidur siang. Dan ketenangan duniawi semacam ini sangat cocok untuk anggota gerbang Yuan. Tatapan mata Lindong kemudian beralih ke pandangan sebelah kiri. Di samping pria itu ada seorang wanita parubaya yang sangat menarik. Dia mengenakan jubah putih pucat dan terlihat sangat anggun luar biasa. Liu Bei kemudian segera menjelaskan pada Lindong, wanita itu, dia berasal dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Yang kemudian Liu Bei menunjuk seorang lelaki yang mengenakan jubah abu-abu yang sekarang dikelilingi dengan aura yang sangat mengerikan. Di samping wanita itu, dia berasal dari sekte 1000 boneka. Sekte super ini sangat kuat dan mereka berspesialisasi dalam menyempurnakan boneka. Dari informasi yang telah aku dapatkan, mereka saat ini memiliki boneka abadi. Mendengar kata-kata ini, Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Karena dia sendiri sudah sangat akrab dengan yang namanya boneka. Karena Lindong memiliki Rehan. Apalagi boneka yang dimiliki oleh sekte 1000 boneka
merupakan boneka abadi. Boneka itu sendiri memiliki kecerdasan spiritual yang sangat tinggi, dan hal itu bisa dianggap sebagai objek mistis yang benar-benar sangat kuat. Lindong tidak pernah menyangka bahwa sekte 1000 boneka memiliki barang legendaris seperti itu. Liu Bei kemudian menunjuk dua sosok lagi sambil memberikan informasi tentang mereka. Lihatlah, dua lainnya. Mereka adalah sekte lembah simbol dan juga sekte surgawi di antara 8 sekte super. Kedua sekte besar ini berspesialisasi dalam energi mental. Mendengar hal itu, Lindong pun bisa merasakan energi mental yang tidak terbatas dari dua orang ini. Dan sekarang adalah pertama kalinya Lindong benar-benar melihat orang dengan energi mental yang sangat kuat selama bertahun-tahun. Lindong pun hanya bisa mengerutkan alisnya. Dia sepertinya agak bisa berhubungan dengan dua orang dari sekte super ini. Namun Lindong tidak bisa membedakan apakah energi mental atau kekuatan Yuan yang akan dia gunakan sebagai alat ofensif primer atau sekunder. Meskipun kekuatan Yuan milik Lindong saat ini lebih kuat dari kekuatan mentalnya, tapi Lindong tahu bahwa dia memang sengaja menekan kekuatan mentalnya untuk tidak berkembang. Xiaodio yang berada di samping Lindong tertawa dan berkata, "Lindong, sepertinya dua sekte ini lebih cocok untuk dirimu." Lindong pun hanya tersenyum dan dia belum mengambil keputusan apapun. Liu Bei kemudian melanjutkan kata-katanya. Berikutnya, itu adalah sekte pedang. Mereka memiliki seni bela diri permainan pedang yang sangat kuat yang digabungkan dengan kekuatan Yuan. Hal itu bisa menimbulkan kekuatan serang yang tidak tertandingi. Dan selanjutnya, itu adalah sekte sunyi yang besar. Dari 8 sekte super lainnya, anggota dari sekte sunyi yang besar, mereka memiliki tubuh fisik yang paling menakutkan. Mendengar penjelasan dari Liu Bei, Lindong pun hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam. Dan dia kemudian berkata, mereka benar-benar layak disebut sebagai sekte super. Aku telah memperoleh pengetahuan dan juga pengalaman baru kali ini. Tapi di dalam benak Lindong sendiri, sekte super yang dia temui di masa lalu ternyata tidak ada di tempat ini. Yang kemudian, Liu Bei pun melanjutkan kata-katanya. Lindong, masih ada satu lagi sekte super yang belum aku perkenalkan padamu. Sekte ini disebut dengan sekte Dao. Mereka sebenarnya agak unik, karena sekte Dao memiliki jumlah anggota yang paling sedikit. Namun mereka benar-benar sangat kuat. Dahulu kala, ada satu orang gila yang berada di sekte ini. 100 tahun yang lalu, dia bergegas menuju gerbang Yuan dan membunuh 3 tetua sendirian. Hal itu menggemparkan seluruh wilayah Swan Timur. Gerbang Yuan adalah sekte super yang paling kuat di wilayah Swan Timur ini. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa ada satu orang gila yang berani menyerbu ke tempat musuh sendirian. Bahkan dia membunuh 3 tetua sekaligus. Kejadian ini mengejutkan seluruh dunia. Mendengar kata-kata dari Liu Bei, Lindong pun sangat kaget. Tidak lama kemudian Xiaodio yang berada di samping Lindong bergumam. Ekspresi wajahnya kini telah berubah. 100 tahun yang lalu, seharusnya orang gila itu adalah... Xiaodio seperti mengingat sesuatu, tapi dia tidak melanjutkan kata-katanya. Lindong tiba-tiba bertanya dengan penuh rasa ingin tahu pada Liu Bei. Lalu apa yang terjadi selanjutnya pada pria itu? Liu Bei pun kini mengatakan, setelah insiden itu meledak, salah satu dari 3 pimpinan gerbang Yuan, dia sangat kaget. Dan pada akhirnya, secara pribadi harus melawan orang gila itu. Meskipun individu kuat yang berasal dari sekte Dao berhasil mengobrak-abrik gerbang Yuan, tapi di hadapan salah satu pimpinan dari gerbang Yuan, orang ini tidak ada apa-apanya. Mendengar hal ini, Lindong pun hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian dia berkata, gerbang Yuan benar-benar menakutkan. Tidak lama setelah itu, Lindong mengangkat kepalanya dan dia melihat seperti apa orang yang berasal dari sekte Dao ini. Ketika mata Lindong tertuju pada kursi yang diduduki oleh sekte Dao, ekspresi di wajahnya menjadi membeku. Bahkan Xiaodio juga tercengang ketika melihat apa yang dia lihat. Karena sebenarnya orang yang duduk di kursi bercahaya dari sekte Dao itu adalah orang tua yang terlihat sangat lemah. Dan senyum samar-samar muncul di wajah lelaki tua itu.
Xiaodo dan Lindong kemudian saling memandang. Yang kemudian mereka pun berkata, "Itu dia, akhirnya ketemu juga." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong sudah memutuskan untuk bergabung dengan sekte Dao setelah dirinya melihat kakek tua yang pernah dia temui sebelumnya di ruang harta karun kuno? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.